adanya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memilih tak berkomentar banyak terkait penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri kasus dugaan pemerasan yang ia alami. Syahrul hanya berkata jika dirinya sedang fokus untuk menjalani pemeriksaan hukum terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo pun enggan menanggapi status tersangka Firly Bahuri. Bapak, ini kan Pak Ketua Firly Bahuri sudah menjadi tersangka. Ini aku ada diperiksa. Kapan aja Pak? Tanggapannya terkait proses hukum kepada Bapak Ketua Firly Bahuri, apakah harus berjalan sesuai Proses hukum ini sekarang dengan Ketua Pak? Sudah jadi tersangka Pak. Sehari sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan status tersangka ini dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara. Sebelumnya Firly telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Alhasil, Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP. Merujuk pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang disangkakan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jerat hukumnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Setelah status tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemeriksaan Firly Bahuri dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, banyak pihak yang menuntut Firly untuk segera meninggalkan jabatan Ketua KPK. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap usai penetapan tersangka Firly Bahuri di kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, kita tanyakan kepada 2 jurnalis kita, yaitu ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang berada di gedung DPR RI dan juga Jona Hamonangan yang ada di Polda Metro Jaya. Kita ke Alfa terlebih dahulu di gedung DPR RI. Alfa, adakah pembahasan dari Komisi 3 terkait dengan Ketua KPK yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan ini? Alfa. Yasir dan juga saudara, terkait dengan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri, Komisi 3 tadi menyebutkan sudah melakukan rapat internal atau sharing internal antara pimpinan Komisi 3 membahas terkait dengan status tersangka dari Ketua KPK Firly Bahuri. Tetapi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut bahwa pembahasan itu belum memutuskan suatu keputusan tertentu, misalkan untuk melakukan fit and proper test pengganti Firly Bahuri. Tetapi pembahasan tadi atau rapat internal tadi hanya menghargai proses hukum yang kemudian melibatkan Firly Bahuri. Tetapi DPR meminta agar kepolisian melakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan transparansi atau dibuka kepada publik agar lebih jelas dan memberikan hak kepada Firly Bahuri sebagai tersangka. Yang berikut pernyataan lengkap dari Habibur Rahman. Ini bukan rapat tapi sharing internal ya, karena kan tidak mengambil keputusan apapun. Ya, rapat tadi barusan selesai, tadi Mas Pasul juga sudah keluar. Kira-kira seperti yang saya sampaikan, kami menghormati proses hukum, tetapi kami juga menghormati hak Pak Firly untuk membela diri sebagaimana diatur dalam KUHP.
Komisi 3 memiliki peran untuk melakukan uji tes dan kelayakan terkait dengan jabatan Ketua KPK. Tapi tentu saja jabatan Ketua KPK Firly Bahuri harus diberhentikan terlebih dahulu atau meninggalkan jabatannya sebagai Ketua KPK. Pihak Istana ini sudah menyebutkan bahwa akan segera mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian sementara dari Ketua KPK Firly Bahuri. Tadi sore sekitar pukul 5 sore Kementerian Sekretariat Negara baru saja menerima surat penetapan tersangka dari Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi salah satu syarat agar Presiden bisa mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian sementara. Kalau kepresnya sudah keluar, artinya kekosongan pucuk pimpinan dari KPK ini akan ada dan akan dipilih oleh Presiden, baik itu pengganti sementara atau PLT ataupun nanti juga akan langsung dipilih siapa Ketua KPK yang baru. Yasir. Dari DPR ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, kita ke Polda Metro Jaya, ada jurnalis Kompas TV Jonah Monangan. Jonah, jadi kapan ini Firly akan ditahan karena sudah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, saya terkait dengan penahanan ini masih menunggu waktu dikarenakan dari pihak Polda Metro Jaya masih melakukan rapat koordinasi. Namun yang pasti sebelum penahanan rencananya akan dipanggil dulu sebagai tersangka. Apakah nanti akan langsung ditahan atau tidak saja ini masih menunggu keputusan penyidik. Nah, terkait dengan proses dari penahanan ini adalah kewenangan penuh dari penyidik. Apakah nanti akan langsung dimasukkan ke ruang tahanan di Polda Metro Jaya ataupun nanti mungkin akan dilempahkan Barreskrim, ini masih menunggu keputusan penyidik. Tadi awak media sempat bertanya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus terkait dengan rencana pemanggilan yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus adalah akan melakukan koreksi terlebih dahulu dan akan menyampaikan berkas ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dikarenakan adanya pemindahan berkas ataupun salinan ini akan lebih mudah kalau akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu khususnya kepada pihak kejaksaan. Yang pasti terkait dengan proses penahanan ini masih menunggu waktu tepat khususnya para penyidik. Namun terkait dengan waktunya kapan, apakah dilakukan minggu atau minggu depan, yang kami dengar adalah proses akan dilakukan secepat mungkin hingga proses dari rangkaian dilakukan mulai dari pemeriksaan, penyidikan sampai dengan penetapan tersangka ataupun penahanan ini tidak terlalu lama. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jonah Monangan dari Polda Metro Jaya, dan sebelumnya ada Alfania Rizky dari gedung DPR RI.